Jadi kalau dia jaraknya sama ya sama, kalau berbeda ya berbeda. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, intinya cuma begitu saja. J itu adalah mengukur jarak interaksi antara proton yang ada di sini dengan proton yang tetangganya. Itu adalah disebut sebagai J coupling. Ada yang tanyakan? Mumpung saya belum lanjut. Pak, Tidak izin ada. bertanya. Ya, Kalau terdapat eh, 5 apa itu namanya? 5 lima apa? 5 berdirinya itu, Lima berdiri. Lima pik tak maksudnya. ya 5 peak. Nah, kan yang berarti kanan sama kiri sama, terus bagian tengah itu juga sama, Pak, enggak? Maksudnya, misalkan ada lima begini ya. Ini Nggih. ada begini. Nah, Begini. nggih. Yang ini yang sama. Ini dengan ini sama. Terus yang bagian J-nya itu, nah itunya juga sama, Pak, enggak? Sama Apanya? kayak ya yang bagian sampingnya merah niku loh, Pak. Apanya tuh? Iki loh, kamu bisa ngoret-ngoret kok. Silakan ngoret-ngoret. Maunya gimana? Mana atau virtual? Bukan di sebelah kiri. Itu kiri, Oh, pojok iya kiri. iya iya. Pojok kiri. Ya ya ini. Yang Hmm. ini juga sama kayak itu enggak? Sama Mana? kayak yang biru ini loh. Ah, Itu sama kayak yang merah ini enggak? loh enggak. Jaraknya Oh, beda, beda. beda. Jarak ini Oke. dengan jarak yang di sini itu beda. Nanti akan ada 2J. Enggak. Jadi ini J1, kemudian jarak dari sini ke sini, ini disebut J2. Itu Enggak, jaraknya terima tidak sama. kasih. Oke. Cara ngitungnya gimana? Misalkan di sini itu adalah 3,51 begitu ya. Di sini misalkan 3,56. Berarti selisihnya ini berapa? 3,56 dikurangi 3,51. Ketemunya adalah berapa? 0,05 dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi NMR yang digunakan. Apakah 500, apakah 300, ataukah 800, nanti dikalikan itu. Ya, ada yang tanyakan? Pak mau tanya Pak, Mm-mm. itu kan yang apa triplet ya Pak ya? Terus yang kuartet itu kan peaknya kan yang sama kan ada dua. Nah itu J-nya juga ada J1, J2 gitu aja deh Pak. Gimana ya jelasinnya? Loh, gimana ya? Saya Gini juga Mas, bingung. Gini. ini kan, Saya paham. Saya paham. nah itu. Yang ini triplet itu, sorry tak hapus ya. Yang ini itu J-nya cuma satu. Kalau triplet itu J-nya satu. Kalau triplet J yang ini, J, J yang ini itu akan sama dengan J yang ini. Sehingga J-nya biasanya satu. Kalau ini J-nya dua, yaitu ini saat sendiri dan ini sendiri. Kan ini J-nya dua ya. Ini sama ini sama. Kanan dan kiri itu pasti sama. Karena dia simetris. Kalian punya pik ya, misalkan begini. Jarak yang ini dengan ini kalau dihitung dikurangi
Itu kalau ini tadi misalkan 0,5 ya. Ini tuh 0,05 selisihnya. Yang di sini juga 0,05. Nilai selisihnya. Selisih antar peaknya. Bisa dipahami? Atau bingung? Masih bingung, Mbak. Sebentar, ini tanya yang bagian ini, Pak. Yang Mana ini. orator-orator. Nah, sebentar. Nah, ini saya nggak ya? Nah, ini. Yang ini, Pak. Ini kan katanya sama, tapi kok ini kok sama Mana. hurufnya beda. Yang ini loh, Pak, yang Mana? datang nggak, Pak? Mana tuh? Iya, kenapa? Nah, itu kan kata sampean kan sama J-nya. Soalnya jaraknya juga sama tingginya. Tapi kok di situ kok terdapat selisih? Loh, J itu adalah selisih ya. J itu selisih. J berarti ini misalkan 3,51. Ini 3,56. Berarti kalau ditambah anu lagi berarti 3,61 ya. Betul enggak? Selisihnya. Jadi nilai di sini, selisihnya ini itu ketemunya tadi kan 0,06, betul? 0,05, sorry. Ya enggak? 3,56 dikurangi 3,51 ketemunya 0,05, ya enggak? Iya, Pak. Kemudian 3,61 dikurangi 3,56 ketemunya juga 0,05, betul enggak? Betul. Nah, 0,05 ini kan sama. Kalau dikalikan dengan frekuensinya, misalkan frekuensinya 500 ketemunya berapa? 5. Ketemunya 5. 5 tak? Kok 5 iso atau 5? 5 ya? Kok iso 5 ya? 2,5. 20, 25. 25. Nah, berarti nilai J-nya berapa? 25. Yang di sini berapa? 25. 25. Sama kan? Iya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Sudah paham ya? J itu adalah jarak. Ya. J itu adalah jarak. Sebentar. Oke, J adalah jarak. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Saya lanjut loh kalau tidak ada. Oke. Ini konstanta kopling itu tidak berubah karena perbedaan frekuensi alat. Jadi alatnya itu akan sama. Jadi kalau misalkan ada peak gini ya. Ini mana ya? Ini aja. Ini kan dari TMS ya. Dari frekuensi itu dihitungnya itu dari TMS. TMS itu dari 0. Dari 0 sampai munculnya peak pertama itu ini contoh ya. Ini jaraknya adalah 200 Hz. Gitu ya. Kemudian dia punya peak triplet. Kita hitung J-nya. Nah, ternyata J-nya yang di sini adalah 7,5 Hz. Oke. Kemudian di sini nanti jarak antara TMS dengan peak yang kedua itu adalah 400 Hz. Kemudian J yang di sini itu 7,5. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan J itu hanya fokus ke satu peak, ya, fokus ke peak ini. Kalau peak ini adalah triplet, maka J-nya ya cuma satu karena kanan dan kiri pasti sama. Tapi kalau ini adalah kuartet, ya, maka J-nya ada berapa? Kuartet J-nya ada 2. 2. Yaitu jarak antara peak yang ini ke sini
Itu J pertama. J kedua adalah jarak ini ke sini. Ini J kedua. Ini antara jarak ini dengan jarak ini ke sini sama, terserah. Nanti mau menghitungnya dari mana. Menghitungnya kanan ke kiri atau kiri ke kanan sama. Pokoknya nilai J-nya itu pasti sama. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tak lanjut loh nih kawan. Bisa? Saya lanjut? Tanya sebentar. Iya. Ini Jadi, kamu kok jadi kayak suruh ini Daisy ya? bentar maaf. Kayak suruh. Ya gak apa-apa sih. Kalau jadi J-nya itu diukur dari peak yang pertama ini Pak. Nah, di sini Mana orat-oratan? ini ke sini kan sama ini ke sini. Terus misalkan Ya. dia ada 6 itu diukurnya juga di sini ke sini. Maksudnya maaf, Iya. ini ke sini. Berarti kalau 6 ada berapa pik? Ada 3. 3. Berarti bukan antar 2 yang gandeng gini ya, Pak? Enggak. Dari Enggak. peak pertama yang di Ya, sini. hitungannya dari pik pertama. Terima kasih. Oke. Sudah? Ada lagi? Oke, enggak enak. Saya lanjut. Ini contoh nilai C ya. Untuk yang cheese itu nilai J-nya itu 10. Jadi nanti misalkan saudara punya soal, kemudian dihitung nilai J-nya gitu ya. Ternyata J-nya itu 10. Itu kemungkinan strukturnya itu cheese. Kalau trans itu nilai J-nya adalah 15. Kalau bentuknya adalah geminal itu 2. Kemudian pada benzen, kalau posisi H ya, bukan substituen loh ini ya, tolong dibedakan. Ketika kita bicara reaksi, maka akan ada ortometapara. Tetapi pada HNMR yang dimaksud dengan ortometapara itu adalah posisi H. Posisi H di sini posisinya orto itu J-nya biasanya 8. Kalau posisinya meta itu 2. Sedangkan kalau alilik itu 6. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Sudah, setelah lanjut aja. Enggak ada yang tanya. Oke. Ini sudah. Ini loh. Track. Cara menghitungnya itu adalah seperti ini. Ini contoh aja. Jadi nanti akan ada J. Jika 4 gitu ya. J-nya berapa? 11. Kemudian yang berikutnya J-nya berapa? Itu 17. Jika itu kuartet. Menghitungnya seperti itu. Jadi JAC, jadi jika ada atom H, posisinya seperti ini, maka J kopling antara AC, A dan C itu 11. Itu yang ini. Sedangkan JAB, jadi A dan B yang di sini, itu adalah 17. Bisa dipahami? Nah, mau JAC atau JCA sama ya, 11. Decoupling itu hanya untuk menentukan posisi ya. Biasanya nanti untuk senyawa-senyawa yang aromatis, kemudian punya ikatan rangkap seperti itu. Bentuknya cistran itu baru pakai C. Sama gula. Jika senyawanya itu terikat pada gula, maka senyawa itu juga akan
ini apa? Kita perlu menggunakan J. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Negana ya aku seneng aja seperti. Jadi akan ada beberapa istilah ya. J-coupling mungkin saya langsung aja. Ini. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi J-coupling itu ada yang visinal, ada trans, cis, geminal. Artinya ini adalah patokan dari apa ya, nilai J. Jika nilainya itu 6 sampai 8, dia itu termasuk visinal. Kalau trans itu 11 sampai 18. Kemudian kalau cis itu 6 sampai 15. Kemudian kalau geminal itu 0 sampai 5. Kemudian jika saudara ada struktur sikloheksana ya. Sikloheksana itu pasti punya H aksial dan H ekuatorial. Maka jarak dari H aksial ke H aksial yang satunya, yang ini HAX gitu ya, itu H aksial atau HA, itu nilainya adalah 8 sampai 14. Sedangkan H aksial ke H ekuatorial itu 0 sampai 7. Sedangkan H ekuatorial dengan H ekuatorial itu nilai J-nya itu 0 sampai 5. Kemudian nilainya itu tergantung dari jarak ikatan. Bagaimana menghitung jarak ikatan? Itu seperti ini. Di sini disebutkan ada 3 ikatan, ya. 3 ikatan J, 3 ikatan. H aksial dengan aksial. Saudara perhatikan ini satu ikatan, 2, 3. Ini yang disebut sebagai 3 ikatan. HA ke HE, sebentar, hapus dulu. Kemudian ada HA yang ini ke H aksial dan ekuatorial. Itu aksialnya adalah ini 1, 2, 3. Jadi bukan ekuatorial yang di bawah ini loh ya. Karena 3 ikatan. Ekuatorialnya adalah ekuatorial yang 3 ikatan jaraknya. Kemudian jarak H ekuatorial dengan H ekuatorial itu juga 3. 1, 2, 3. Bisa dipahami? Kalau yang geminal itu 2 ikatan. Ini ya, 1, 2. Jarak antara ini dengan ini. Itu posisinya 2 ikatan. Nilai J-nya makanya simbolnya adalah kalau 3 ikatan ya 3J. Kalau 2 ikatan berarti 2J. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Pak izin bertanya. Ya. Kan di visinal ini kan ada 6 sampai 8 Hz. Itu caranya nentuin itu gimana? Kok cara nentuin gimana ya? Tadi dihitung yang awal tadi loh. Cara menghitungnya itu di awal. Gini loh, nanti. Kok gak bisa balik? Misalkan nanti saudara itu punya peak ya, punya peak seperti ini, punya spektrum HNMR seperti ini. Kemudian saudara hitung nilai J-nya. Kalau singlet ya, kalau singlet punya J enggak? Kalau singlet punya J enggak? Enggak. Enggak ada. Berarti minimal doublet, triplet, quartet dan seterusnya. Betul, Najwa? Iya, oke Bapak. Oke. Ketika nanti kalian hitung, saudara hitung,
nilai J-nya itu adalah 7,5, berarti masuk kemana? Berarti termasuk struktur yang kemana? 7,5. Yang mana? Visinal. Oke, visinal itu dimiliki oleh alkana. Sistran itu alkena. Geminal juga dimiliki oleh alkena. Bisa dipahami? Oke, Bapak. Oke, tetapi kalau untuk yang aromatis seperti ini tadi, itu punya beda-beda. Jadi aromatis itu nilainya tergantung posisinya orto, meta, para. Ini lanjutannya ya. Silakan dipahami kalau apa alkuna itu jaraknya adalah 4 ikatan. Range nilai J-nya adalah 0 sampai 3. Ada yang tanyakan lagi? Oke, ini loh aplikasinya nanti perhitungan J coupling itu didasarkan, sorry, kok jadi stop share. J coupling itu digunakan untuk menentukan posisi sinyal proton pada struktur. Misalkan di sini, nilai J, jadi ada H, enggak kelihatan ya, sorry. Yang warna biru ya, yang warna biru ini, H yang warna biru di atas, dia itu posisinya adalah J-minal, J-geminal. Nanti kalau dihitung nilai J-nya itu pasti ini 2 ikatan ya. Jarak 2 ikatan J-geminal tadi berapa nilainya, nilai J-nya? Halo? 0 sampai 5. Ya, jika nanti dihitung ketemunya 0 sampai 5 berarti dia termasuk posisinya itu seperti ini, J-geminal. Oke, kemudian nanti saudara hitung, ini kan jaraknya 2 ikatan. Nah, sampai nanti muncul H lagi yang di sini, jaraknya kan 3 ikatan. Berarti hitung, ini 1, 2, 3, nilai J-nya berapa? Kalau nilai J-nya, J visinal tadi berapa J visinal? 6 sampai 8. Ya, jadi jika nilai J-nya itu 6 sampai 8, berarti nanti betul, berarti posisi H dengan H yang ini, ya, dengan H yang ini, itu memang posisinya adalah visinal. Bisa dipahami? Bisa dipahami gak? Sama yang lainnya juga begitu ya. Nek diem aja berarti bisa pahami lah. Saya tak lanjut. Saya kita harus sampai ke H. Oke. Ini oke, kalau sudah saya masuk ke bensin. Ini agak rumit dikit. Benzen itu cirinya dia itu punya 6 atom H. Kalau dia hanya benzen, dia akan muncul satu signal singlet. Ya, dia hanya muncul satu signal singlet. Tetapi jika dia itu tersubstitusi, maka beda lagi. Jika dia tersubstitusi, maka hanya itu kalau misalkan tersubstitusi di sini seperti yang saya sampaikan kemarin. Dia tersubstitusi di sini, maka akan muncul berapa sinyal? Hanya akan muncul berapa sinyal? 3. Berapa? 3. 3. Ini 1, 2, 3. Akan muncul 3 sinyal proton. Kenapa? Karena dia simetris. Oke, contoh di sini.
dia tersubstitusi metil suatu toluen. Toluen itu sinyalnya hanya 2. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ini mau di apa yang daerah 7 ini, sebentar saya gambar. Yang ini kalau hertznya itu 800 misalkan gitu. Ini akan terpisah menjadi berapa sinyal? 3 sinyal. Tetapi di sini dia hanya keluar di 1 sinyal saja, yaitu langsung 5H. Kenapa? Karena di sini ada H1, 2, 3, 4, 5. Ada 5H. Sedangkan metil, kenapa dia singlet? Karena dia tidak punya tetangga. Kan di sini tidak ada hanya ya. Ini kan tidak ada hanya. Sehingga dia tetangganya 0, 0, 0 plus 1 berarti singlet. Tetapi integralnya adalah 3. Yang ini integralnya adalah 5. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan guys. Kali harus sampai ke ini. Ini ada beberapa substituen ya, langsung saja. Ini ada contohnya metoksi dan lain sebagainya. Saudara perhatikan. Jika dia itu ada metoksi, ya ini kebetulan 400 MHz ya. Itu dia akan muncul berapa sinyal? 3. 3. Ini metilnya akan keluar singlet 1, sedangkan di sini tuh akan numpuk. Numpuknya gimana? Yang 1 itu adalah integralnya 3, ini kan totalnya ada 5H. Yang 1 integralnya 3, yang 1 integralnya 2. 3 itu dari mana? Dia itu menganggap bahwa sinyal ini dan ini itu sama. Sedangkan sinyal yang ini dan yang ini itu sama. Sehingga ini akan keluar di integralnya 2, yang ini keluarnya integralnya 3. Tetapi sebenarnya sinyal ini itu tidaklah sama. Tidak sama. Jadi di dalam ini itu integralnya 3. Kalau kita pecah itu nanti akan muncul apa ya, sebentar. Ini kok jelek ya gambaran saya. Nanti dia akan muncul peak yang apa ya, agak meruah. Kalau saudara perhatikan ini kan nggak simetris kan, yang daerah sini. Nanti kalau itu di span gitu ya, jadi ada aplikasi untuk men-span, jadi sinyalnya itu bisa diperbesar gitu ya. Itu nanti baru akan muncul peak-peaknya akan kelihatan. Bisa dipahami? Tapi untuk menghafalkannya gampang. Pokoknya kalau sinyalnya itu benzen itu pasti keluarnya di 1 sinyal. Tetapi kalau ada substituen ya tinggal menghitung mana yang simetris, mana yang tidak simetris. Karbonil nanti sama aja ya, silahkan saudara. Ini ada sinyal substitusi. Langsung aja wis. Misalkan di sini ada 1,4 disubstitusi benzen gitu ya, maka akan memperlihatkan adanya sinyal doublet. Kenapa? Karena di sini akan memberikan sinyal dan di sini akan memberikan sinyal sendiri. Contoh ini sinyalnya tidak akan kelihatan jelas gitu ya, karena dia peaknya akan lebih banyak. Jadi akan terbagi menjadi 2. Doublet. Yang ini akan muncul sendiri dan ini akan muncul sendiri. Dia akan muncul doublet.
Yang ini juga sama, dia akan muncul doublet-doublet. Doublet-doubletnya agak berbeda kalau saudara perhatikan ya. Ini kuartet. Hampir kanan kirinya sama. Tapi kalau benzen, dia itu perhatikan, ini masih ada kayak pik-pik kecil ya. Jadi dia tidak mulus, hanya pik besar saja. Ini disebut doublet-doublet. Kenapa kok doublet-doublet? Karena jarak di sini tuh sangat jauh. Beda dengan yang ini. Kalau ini kuartet. Kalau ini doublet-doublet. Ini silakan nanti saudara pelajari ya untuk sinyal bensin. Sebenarnya prinsipnya sama saja dengan apa ya kan kait Iya NMA. kan tadi doublet-doublet sinyal yang berbeda atau satu sinyal? Iya. yang Gini. Dua sinyal yang berbeda. Tapi itu artinya satu sinyal. Kalau sinyalnya itu begini, ini disebut doublet-doublet. Ini doublet, ini doublet. Dua sinyal yang berbeda. Tapi kalau ada begini, ini disebut doublet of doublet. Beda ya. Kalau ini doublet-doublet, kalau ini doublet of doublet. Nanti juga ada doublet of triplet. Tapi sangat jarang. Ini doublet of triplet. Ini berlaku untuk sistem ABX pada bensin. Nanti aja sistem ABX. Ada lagi yang tanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, enggak mau saya. Oke lah. Kalau tidak ada, saya masuk CNMR. CNMR itu lebih simpel karena dia tidak ada splitting. Dia tidak menghitung multiplisitas. Dia tidak menghitung integral. Dia juga tidak menghitung J coupling. Ya. Langsung aja. Perbandingannya di sini. Geseran kimia, range-nya yang berbeda. Kalau HNMR itu dimulai dari 0 sampai dengan paling 12, paling besar 12. Tetapi kalau CNMR itu mulainya adalah dari 0 sampai dengan 200 lebih, 230, 250 maksimal itu. Bedanya di sini. Kalau HNMR itu hanya melihat atom H. Dan nanti akan ada istilah pergeseran kimia atau chemical shift, kemudian ada multiplisitas, ada integral, dan ada J coupling. Kalau kita bicara HNMR. Kalau kita bicara CNMR, kita hanya bicara chemical shift atau pergeseran kimia. Pergeseran kimia di daerah berapa? Cuman begitu saja. Contoh di sini. Jika saudara perhatikan, ini adalah spektrum dari yang bawah, itu adalah skala dari HNMR. Yang atas adalah skala dari CNMR. Yang HNMR, sinyalnya hanya keluar berapa sinyal? 1, 2, 3, 4. 4 sinyal kan? 2, 3, 4.
HNMR-nya keluar 4 sinyal. Kalau C-nya keluar berapa? C-nya kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan keluar 5 sinyal. Jadi nanti ini solven ya. Solven nanti saudara bisa cek pergeseran kimia dari masing-masing solven. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sinyal C itu pasti sama dengan jumlah C-nya, kecuali simetris. Kalau simetris, itu jumlah C tidak ada multiplisitas, tidak ada apa. Nanti peaknya, peaknya, misalkan C-nya itu mewakili 2 atau 3, itu dia akan tinggi begitu. Yang lainnya itu paling kecil begini. Tetapi yang kalau dia itu mewakili 2 atau 3 C, maka dia akan simetris. Apakah ada yang tanyakan? Izin bertanya, Ya, yang HNMR itu NH itu termasuk dihitung sinyal apa enggak ya, Pak? seperti yang saya sampaikan kemarin, NHOH itu biasanya sinyalnya itu singlet dan brood. Jadi nanti NHOH itu bisa keluar di mana saja, bentuk sinyalnya itu begini, shred, shred. Bentuknya seperti ini. Singlet brood itu sangat mudah dikenali bahwa kalau itu OH atau NH. Tetapi yang pasti keluar di HNMR itu yang H yang terikat dengan C. H yang terikat dengan C. H yang terikat dengan C. Sedangkan kalau NH, OH itu sinyalnya itu biasanya singlet brood. Jika menggunakan NMR yang resolusinya tinggi, misalkan 500 MHz. Kalau memakainya itu 400, itu jarang kelihatan. Sinyal OH, NH itu jarang kelihatan. Ada yang tanyakan? Berarti nanti kalau semisal di soal ada kayak gitu termasuk dihitung ya, Pak? NH itu. Kalau di soal saya itu nggak mungkin menghitung berapa jumlah sinyalnya, gitu nggak mungkin. Pasti soalnya itu tentukan struktur dari senyawa ini berdasarkan spektrum. Jadi nanti ujiannya itu ya saya cuma memberikan spektrumnya kosongan, spektrum kosongan, cuman chemical ship-nya ada, nanti integralnya ada, begitu ya. Saudara tentukan strukturnya bagaimana. Bisa dipahami? Bisa, Pak? Yang CMMR tadi itu kan sinyalnya Siapa ini? Siapa? Gimana suaranya kecil? tanya, Pak. Kalau Mm-mm. yang di CNMR itu kan tinggi pendeknya tergantung jumlah, Mm-mm. tergantung simetri C-nya. Mm-mm. Jumlah C-nya. Kalau ya yang di HNMR itu kalau yang kecil banget itu kenapa, Pak? Kan ada yang Maksudnya? tinggi, ada yang kecil. Di soal kemarin tuh kayak yang nomor berapa ya? Loh, itu tergantung integralnya. Oh, berarti Semakin sama. kalau integralnya banyak, ya sinyalnya semakin tinggi toh. Integral berarti kan sama. menandakan jumlah atom C-nya kan? Oke. Oke. Makasih, Pak. Oke. Bisa ngerjakan semua atau kemarin soalnya? Iya. Nomor 9 nggak bisa, Pak. Lapo kok kayak iso. Lapo kayak iso sih. Soal. Nomor 9. Aku buka no sik bari. Sik. Ada yang tanyakan dulu setelah ini? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kok rodok macet ya. Oke. Ini loh. Perbandingan antara kalau C itu ya kayak gini. Yang muncul tuh cuma sinyal C-nya saja.
Nanti kalau bensin itu biasanya numpuk di daerah ini. Di daerah 1200 sampai 1400. 120 sampai 140, sorry. Sinyalnya nomor 1 itu di sini. Pokoknya ikutilah. Contoh ini. Ini contoh lagi. Kalau ada sinyal, yang ini masih lanjutan yang tadi ya. Ini adalah range daerah-daerah daripada CNMR. Itu perkiraannya, misalkan dia itu Alkana gitu ya, daerah Alkana 8 sampai 30, benzen itu 110 sampai 175 dan sebagainya. Ini coba wes ini. Kira-kira prediksi dulu sinyalnya ya. Ada berapa sinyal C yang akan keluar? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kira-kira selanjutnya ini. Misalkan ini daerahnya masing-masing ya. Ada C karbonil, ada C mana, itu nanti akan keluar sinyalnya di daerah mana. Pergeseran kimia 15 itu punyanya C alkana, metil. Kemudian daerah 60 itu C yang warnanya hijau. Kenapa kok dia lebih jauh? Karena dia terikat dengan C karbonil. Pergeseran kimianya itu semakin jauh. Sedangkan yang ini, yang ikatan rangkap C yang warna biru itu daerahnya adalah 130. Sedangkan C yang terikat C karbonil itu daerahnya 180. Coba ini tentukan apa ya ini? Soalnya apa lagi? Berapa sinyal yang akan keluar di CNMR beserta dengan spektranya? Silakan. Ada yang mau mencoba? A, B, C, D, E. Stop share. Tak bukakan whiteboard. Ya, silakan siapa yang mau mengerjakan soal A. Ayo, Pak. Ya, silakan. Berikutnya siapa yuk? Ada 3 soal. Ayo. Perlu ditunjukkah? Ya, silakan. Saya nyoba yang D, Pak. Oke.
Sudah? Sudah selesai belum? Soalnya ada A, B, C, D yang belum. Soal apa ini? Itu A, B, D. Berarti masih ada yang C. C sama E. Siapa C sama E? Masuk kudu ditunjuk, Rek. Ayo. Ya wes, sik, tak tunjuk nek, Rek. Halo Aprilia. Iya, Bapak. Mau yang C apa E? Saya coba C aja, Pak. Oke. Clarissa. Clarissa. Ya, Pak. Oke, berarti E ya. Ayo, dan yang A sudah tak itu? Belum. Oh, tak pikir sudah. Soalnya kok berhenti di situ. Iki sing D iki Bani iki mesti. Bani gambarmu mbok yo sing apik kok ban. Ada teknologi namanya garis lurus terus di garis kuwi kok lurus dhewe ban. Terus mbok iya itu nanti kamu tambahkan itu bisa wis dikei whiteboard api-api masuk gambar elek ta. Lah ngono lho ban. Dan soal materi ini entek itu. Gak baring. Iki Clarissa gambar apa Clarissa awakmu Riz? Lain gambar iso Riz, Clarissa. Ada fasilitas namanya teks. Teks itu bisa untuk mengetik ya mau N, mau apa itu bisa untuk mengetik ya. Jadi N iki aja digambar garis lah.
Sudah? Oh, Pak, itu perkiraan angkanya juga ditulis, Pak. Apa, Pak? Kayak muncul di berapa Loh ya tulisan toh, kira-kira ning daerah ndi kan wis enek panduane yo. Tulis ono. Udah. Yang udah. Aru? Sudahkah? Udah belum? Belum. Sudah belum? Iyalah, yes gini wis. Di gora mari-mari materi kumpul. Yang A, ada berapa sinyal yang akan keluar? 4. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, wis. Yang C karbonil keluar di daerah berapa? 185 sampai 220. Oke, oke betul. Kemudian yang B berapa sinyal? Halo B siapa? Tuh kok iso 5, yo 6 toh. Lah kan C yang di sini, C yang di sini sama C yang di sini kan beda karena ini ya BR, ini BCL, berarti ada 6. Oke. Kemudian yang C berapa sinyal? Halo C siapa C?
Aprilia ya? Iya, saya Pak. Berapa sinyal? 2 Pak. 2 sinyal. C karbonilnya keluar di daerah berapa? 200. Ya, nggak apa-apa. Kemudian yang D, Bani berapa sinyal? 3 Pak. 3 sinyal. C karbonil keluar di mana? Di paling akhir sekitar 185 sampai Oke. 200. Sedangkan C yang terikat pada ester, pada ether, keluar di daerah berapa? Di 40 sampai 80. CO 40 sampai 80? Iya Pak. Loh. Oke. Ya, oke terus iki sapa Clarissa? Iki urung mari gambare. Enek pirang sinyal Clarissa? Ada 4. 4 sinyal. Oke. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Nggak selesai materi saya. Oke, kita lanjutkan ke intensitas peak. Saya rasa sudah kita bahas ya intensitas peak. Jadi intensitas peak itu tidak sama dengan CNMR. Jadi nanti akan seperti ini bentuknya. Jadi sinyalnya masing-masing akan keluar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu akan muncul di daerah sini ya. Sebentar. Ini adalah punyanya benzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ini itu adalah punyanya C metil. Terkadang tingginya itu tidak harus simetris ya. Jadi kadang-kadang lingkungannya itu juga bisa mempengaruhi tinggi rendahnya. Pokoknya benzen itu harus C-nya harus keluar 6 jika dia tidak simetris. Tapi kalau simetris ya setengahnya. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini misalkan ada senyawa propana gitu ya. Maka sinyalnya itu urutannya adalah dari A, B, C. C atom yang posisinya di posisi C itu kan terikat dengan OH. Maka dia yang paling jauh dari TMS keluarnya. Jadi ini yang akan keluar terakhir. Yang ini adalah keluar pertama. Berikutnya ini juga sama. C-nya ada sama ya. Ini keluarnya satu sinyal ya yang B. A itu akan keluar yang paling dekat dengan TMS. Kemudian B itu karena dia simetris ada 3 maka dia yang paling tinggi sinyalnya. C-nya paling tinggi. Kemudian C kuartener itu akan keluar sendiri kecil biasanya C kuartener karena dia tidak punya kopling dengan H. Dan yang terakhir adalah D yang akan keluar sendiri. Ini adalah sikloheksanol. Sikloheksanol itu sama. A akan keluar duluan, kemudian B, kemudian C yang mendekati dengan OH dan yang paling jauh adalah D karena dia yang paling jauh dari TMS. Ini benzen. Saya lewati saja contoh-contohnya. Ini simetris ya. Ini sebenarnya NMR itu digunakan untuk apa sih? Gitu ya. Dia itu untuk mendeteksi atau membedakan struktur satu dengan satunya. Dia akan membedakan struktur dari satu metil sikloheksen akan berbeda sinyal jika dia keluarnya adalah metil sikloheksen.
ini metilen sikloheksan. Kedua senyawa ini pasti punya sinyal NMR, CNMR yang berbeda. Ini sekarang ini tugas ya, tugasnya untuk minggu depan dikumpulkan juga. Bagaimana saudara menggambarkan spektrum CNMR untuk membedakan senyawa-senyawa ini. A, itu ada dua senyawa itu membedakannya, dia akan berbeda di sinyal daerah berapa. Kemudian B, itu juga bedanya di mana. C, itu di mana. D, di mana. Itu ya. Silakan di screenshot dahulu untuk tugasnya. Saya lanjutkan dulu soalnya. Supaya ditambah dengan soal ini. Silakan ini juga dikerjakan ya. Ini nggak usah, ini nggak usah. Latihan ini nggak usah. Yang ini aja. Soal tadi, kemudian ini, dan ini. Ada, ini di screenshot dulu. Ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Dalam hati kok banyak manfaat, gak apa-apa. Jadi belajar kan harus belajar yang banyak ya. Nek wis iso gak usah belajar, oke? Kemudian ini. Kemudian ini. Oke, sudah? Tugasnya itu saya lanjutkan materi ya. Yang tadi ada yang belum, Mbak. Yang mana? Yang sebelumnya grafik. Tugasnya ini, satu. Yang ini nggak usah. Yang ini, dua. Nah, yang itu. Udah? Udah. Oke. Saya lanjutkan. Ada cara, saudara kan pasti bingung. Ketika CNMR itu hanya munculnya seperti itu. Bagaimana membedakan dia itu CH3, CH2, ya? Ada yang kepental, Pak. Siapa? Caca, Pak. Oke. Kepental kemana, Din? Kepental Kasian sekali. Pak. Oh, terbental dari Zoom. Ya, tak awak murung adus ini. Sudah, Pak. Oh, Belum. sudah. Oke, saya lanjutkan. Untuk membedakan kan saudara ada 4 tipe atom C kan. Ya kan, E3, CH3, CH2, CH dan C, 4 ya. Ada CH3. Oke, tak tulis segini. Kok tulis. CH3, CH2, CH dan C. Ini kan sinyalnya pasti sama ketika di HNMR, ya enggak? Nah, karena sinyalnya sama, terkadang itu sekarang itu ada yang disebut sebagai teknologi gitu ya. Jadi sinyal ini bisa dipisahkan. Dipisahkan antara mau membedakan C dengan CH atau CH2 dengan CH3 itu bisa dibedakan. Yaitu bisa menggunakan APT atau Advanced Proton Test. Atau juga bisa menggunakan INEP, Insensitive Nuclear Enhanced Bipolarization Transfer. Dan yang ketiga itu bisa pakai DEP, Distortional Enhancement Bipolarization Transfers. Ini adalah 3 metode yang digunakan untuk memisah
meletakkan sinyal-sinyal pada CNMR. Contoh, ini APT. APT itu yang A, yang bawah, yang ini ya. Yang ini, sorry. Loh, kok muka. Yang ini itu adalah CNMR. Semua sinyalnya arahnya ke atas. Oke. Sedangkan yang atas ini adalah APT. APT, jika sinyalnya itu ke bawah, maka dia itu C kuartener atau CH2. Jadi kalau sinyal ini kalau enggak C, ya CH2. Kalau yang ke atas itu adalah sinyal CH atau CH3. Jadi ini bisa CH atau CH3. Lebih enak toh? Kalau ini saudara nggak bisa membedakan. Ini pokok ini mau ini C, ini C, ini C-nya C apa? CH3, CH2, CH dan lain sebagainya nggak bisa. Tapi kalau APT itu bisa untuk membedakan. Berikutnya, kok nggak mau sih? Ini ada contoh APT dari asam cefotaxim, gitu ya. Kalau saudara perhatikan nanti strukturnya ya, nanti ujian strukturnya yang sebesar ini atau yang kecil-kecil aja ya. Kecil-kecil aja. Kecil aja, Pak. Kecil-kecil aja. Ya opo ngene iki? Ya kan ya nek iso sing ngene iki lah strukturnya. Saudara perhatikan, ini CNMR. CNMR kelihatan nggak ya pointer saya? Yang ini kan ada berapa sinyal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sinyal kan? Ternyata ketika pakai APT, ini, dia 6 sinyal ini, 5 sinyal ini dipisah. Ada 2 yang ke atas, bawah ada 3. Berarti yang ke atas itu CH2 atau C, yang ke bawah itu CH atau CH3. Oke. Tak clear dulu. Ini adalah contoh beta sitosterol. C-nya kan banyak ya, jadi munculnya ya numpuk kayak gini. Dan nanti kalau di APT dia akan terpisah. Berikutnya, ini adalah contoh gula. Pakai INEP ya. INEP itu biasanya digunakan untuk memprediksi struktur gula. Jadi nanti akan dipisahkan begitu. Oke, DEP. Sekarang yang paling sering digunakan tuh APT dan DEP. DEP itu ada 2, yaitu DEP 90 dan DEP 135. Kalau kita bicara CNMR, maka semua atom C keluar, yaitu C, CH, CH2, CH3 itu keluar semua. Sedangkan DEP 90 itu yang keluar hanya CH. Sedangkan DEP 135 itu yang keluar adalah CH3, CH, dan CH2. Positif yang ke atas itu CH3 dan CH, itu ke atas. Ke bawah yang negatif itu CH2. Sedangkan C yang tidak terikat pada H itu tidak keluar di DEP 135. Contoh di sini. Yang bawah adalah CNMR. Ini CNMR. Semua sinyal keluar. Ya. Kemudian di DEP 135 yang keluar, yang tidak keluar apa? C. C. Ini C ini biasanya nggak keluar. Ini tapi kok keluar ini. Ini biasanya nggak keluar ini.
Ini biasanya nggak keluar. Sedangkan di dep 135 itu yang akan keluar adalah CH3, CH2, dan CH. Yang ke bawah adalah CH2. Ini CH2. Berarti sinyal-sinyal ini, 3 sinyal ini adalah CH2. Nah, kemudian ketika di dep 90, CH2 ini tidak akan keluar. Yang keluar hanya CH. Berarti ini CH, 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 CH. Bisa dipahami? Tapi nanti kira-kira ketika ujian, apakah keluar dep atau anu kita nggak tahu ya. Saya belum buat soalnya soal. Ini contoh dep ya. Saudara bisa lihat depnya yang dari CNMR itu semua keluar, kemudian hanya CH-nya saja, CH2-nya saja, dan CH. Ini contohnya. Oke. NMR gitu ya. Kalau kita bicara NMR sebenarnya itu hampir mirip dengan MRI yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker atau tumor. Jadi kalau misalkan MRI itu kalau saudara masuk ke ruang MRI itu biasanya sama seperti kalau saudara masuk ke ruang NMR. Jadi saudara harus tidak boleh membawa jam tangan logam, HP, pokoknya alat-alat elektronik itu jangan dibawa masuk ke dalam. Maka kalau misalkan saudara sengaja membawa gitu ya, apa yang terjadi ya HP saudara rusak. Kenapa? Karena di situ medan magnetnya sangat kuat. Sehingga kalau menguji itu saudara tidak boleh membawa barang-barang logam dan elektronik. MRI ketika saudara misalkan ya jangan sampai nanti saudara masuk ke ruang MRI seumur hidup jangan pernah masuk. Kalau saudara sudah masuk ke ruang MRI berarti saudara terdiagnosis penyakit tertentu gitu ya. Salah satunya itu tumor, jangan sampai. Jadi masuk ke situ ya cuman saudara pakai alat pakai baju khusus gitu ya, baju khusus. Kemudian nanti saudara akan disuntik dengan agen pengkontras namanya. Obat tertentu yang digunakan untuk memberikan kontras warna berbeda. Kemudian nanti saudara akan masuk ke alat MRI. Kemudian nanti dipindai, kemudian nanti akan terlihat ada tumor atau tidak. MRI itu sangat memiliki radiasi yang cukup besar karena dia pakai medan magnet. Oke, sampai di sini materi kita. Apakah ada yang tanyakan? Pak, tanya. Cara bedain dari spektrumnya itu langsung kalau itu CH itu dari mana, Pak? Maksudnya gimana? Kan tadi kayak soal kan itu langsung dari spektrumnya. Nah, itu kan cara kita mengetahui dia CH atau CH3 itu gimana, Pak? Loh, Kan ya kalau kan HNM itu bisa dibedakan, loh. Loh, C kan ini pakai dep atau APT. Nah, itu kalau nggak pakai itu, Pak, kayak dep atau APT. Loh, ya berarti saudara harus mengetahui dari jaraknya. Gini. Sebenarnya ada satu, tetapi tidak diajarkan di S1. Namanya 2D NMR. Jadi nanti akan ada korelasi antara C dan H. Nanti aja setelah setelah MS sambil latihan soal nanti tak kasih materi 2D NMR. Minimal HSQC lah minimal. Jadi nanti akan ada, jadi X-nya itu adalah C, kemudian Y-nya adalah H. Jadi nanti akan ketemu titik temunya itu C-nya berapa, H-nya berapa.
Makanya saudara, misalkan saudara punya sinyal C pada daerah 1040 sampai 1070 misalkan, itu daerah apa? Daerahnya siapa, Bani? CNMR yang keluar di daerah 1500, kok 1500, 150 sampai 170 punya siapa? Ban? C karbonil. Loh, kok C karbonil toh, Bani? 150 sampai 170 daerah sopo? Benzen. Benzen. Berarti benzen. Kalau di HNMR itu keluarnya di daerah berapa? 7. 7. Berarti kalau dia itu punya H, artinya benzennya itu punya H, dia akan keluar di daerah 7. Berarti CH toh? Ya enggak. Benzen kan cuma CH ya, kalau mengikat H. C dan H toh? CH. Tapi kalau misalkan dia itu tidak punya H, maka dia kira-kira keluar enggak benzen tidak punya H di HNMR? Artinya 66-nya tersubstitusi, berarti tidak. Berarti yang keluar di CNMR itu adalah C quaterner. C yang tidak memiliki H. Begitu ya. Pak mau tanya, tapi nggak tahu ini logis atau enggak. Kenapa? Nggak kan kalau CNMR kan itu buat deteksi C-nya. Terus HNMR kan buat hanya nggak dipakai sekaligus gitu tak Pak. Biar tahu hanya biar tahu ini H berapa gitu. Loh, ini nanti jadi satu. Jadi kalau di soal itu nanti saya akan memberikan C dan HNMR. Oh. Ini tuh pertemuan kemarin itu kita hanya bahas C, H saja. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang C saja. Nanti kedua pengetahuan tentang H dan C NMR itu digabung untuk menentukan struktur. Jadi tidak dipisah. Bahkan ada yang menggunakan 2D NMR, gabungan C dan H. Oke, bisa dipahami? Bukan kok nggak logis, memang digabung memang. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah? Wes burung. Sudah belum? Tidak ada yang tanyakan lagi? Tuh, kok pada menang kabeh. Masih belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, ya saya senang-senang aja gitu ya. Sebentar. Tak kasih. Kok kayaknya kok ini ya, kalian bingung antara C dan H gitu ya. Oke, karena kalian bingung, saya akan berikan satu soal lagi tambahan. Ini jero hati nih, ya Allah, ya Allah. Nih, ini soalnya, silakan saudara cari strukturnya. Ada sinyal C, HNM, yang atas itu HNMR, yang bawah adalah C, NMR, tetapi dia APT. Sinyal APT, silakan ditentukan strukturnya. Sudah? Ujiannya Ya. seperti itu, Pak. Iya. Nanti ada spektrum UV, IR jadi satu nanti. Untuk menentukan struktur dari senyawanya. Jadi nanti ada spektrum UV, spektrum IR, HNMR, CNMR. Nanti kalau ada tambah MS.
MS-nya masih minggu depan. Oke? Nanti tak kirim ke Rudin. Ini soalnya ini juga. Rudin, halo Din. Iya, Pak. Soal ini sama yang tadi ya. Jadi soalnya banyak sekali. Silakan dikerjakan. Tugas, Pak. Tugas lah. Astagfirullahaladzim. Tugas lah. Biar kalian bisa mengerjakan. Oke. Gue nek cuman teori tok. Ditekoni, ada yang tanyakan, ada yang malu-malu. Iki kok jadi apa? Jadi mata satu iki sapa iki? Ramdan iki dadi apa? Anggarane plankton. Tugas ya, tolong dikumpulkan juga minggu depan. Hamin 1. Pak, tanya. Matkulnya jadi kapan, Pak? Minggu depan, Pak? Malam Jumat ya. Biar tirakatan ya. Tirakat bersama. Ibadah bersama. Malam Jumat berarti terakhir hari Rabu ya, Pak? Rabu jam 7-an malam. Iya wis, ini Rebu ya. Soalnya Siti kan gak akeh kok. Jangan H-1, Pak. H-1 jam, Pak. Ngene ae apa? Soalnya kalian pelajari moro-moro kuis ngono minggu ngarep. Jangan tugas saja, Jangan, Pak. Pak. Tugas saya. Jangan. Ya Kuisnya wis. ABC-an apa gimana, Pak? Wong PSMO kok ABC-an ki ABC-an opo? Nanti soalnya yang 3 soal baru nanti tak kirim ke Rudin sama ditambah soal yang ada di PPT tadi nanti tak jadiin satu kita nanti dikerjakan. PPT-nya nggak di-share, Pak? Tak share. Saya urung lah. Engko dilekne aku. Ayo nang budal awakmu aja suwe nang kos iki. Iya, Pak. Oke, ada yang tanya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa saya akhiri ya. Cukup sampai di sini. Untuk hari ini, gitu ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan materi MS. NMR wis mumet, MS sansaya. MS itu fragmentasi. Jadi ada senyawa gitu ya. Nanti dia akan keluar sinyalnya di sini itu yang keluar itu bukan kok sinyal C atau H, tapi fragmen gugus fungsinya. Jadi pecahan yang keluar itu adalah pecahan-pecahan. Oke. Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Kurang lebih 2 minggu kita akan bicara MS. Setelah itu kita masuk ke DBE dan latihan soal NMR. Sampai ngelontok pokoknya. Ujian soalnya belum saya buatkan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.